Silaturahim juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat saat ini sedang mengikuti siaran langsung Tausiah Pagi bersama Ustadz Ahmad Jazuli Kholil dengan tema kita yaitu pernikahan. Kami telah masuk ke sesi tanya jawab dan saya akan langsung mulai membacakan ini SMS pertama datang dari Jawa Timur. Ustadz, hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdosakah jika seseorang dari kecil sampai saat ini usia 50 tahun lebih tidak pernah ada keinginan untuk menikah, atau nanti jika pun harus menikah terpaksa atau tidak ikhlas? Terima kasih dan mohon pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah menyangkut masalah apa sih hukumnya nikah, gitu jadinya ya. Para ulama ini memang berbeda pendapat tentang hukum pernikahan. Yang masing-masing perbedaan ini mempunyai dasarnya, dalilnya ya. Nah, yang ada yang mengatakan sunnah, ada juga yang mengatakan itu wajib. Nah, yang mengatakan sunnah ini adalah asal hukum nikah. Nah, asal hukum nikah karena Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, fankihu ma toba lakum, nikah oleh kamu wanita yang kamu suka. Artinya kalau nggak suka ya nggak nikah gitu ya. Jadi hukum asalnya mayoritas ulama mengatakan itu adalah sunnah ya. Namun kemudian dari sini berkembang melihat kepada hal atau keadaan manusia itu sendiri, sehingga dalam mazhab Syafi'i itu dijelaskan hukum nikah itu ada 4. Ada yang haram gitu ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah begitu mengenai hukum nikah. Nah yang yang mengenai yang wajib menikahi menikah, kalau seseorang mempunyai kemampuan untuk mencari mahar, mempunyai kemampuan untuk menafkahi wanita, dan gairahnya juga seksnya ya normal ya, ada gairah ke sana, dan dia juga yakin atau ragu kalau dia enggak menikah ya akan terjerumus ke dalam lembah nista, maka nikahnya itu wajib. Nah, nikahnya itu wajib. Nah, atau sekarang dia dia ini mempunyai syahwat yang besar, dan kalau enggak menikah dia itu juga khawatir akan terjerumus ke dalam lembah nista, tetapi dia tidak punya untuk mencari untuk mahar, juga untuk mencari nafkah ya, seperti ini. Bagaimana? Dia harus berpuasa gitu ya, harus berpuasa. Nah kalau nggak sanggup berpuasa bagaimana? Maka harus ada orang yang menikahkan dia. Ini yang wajib ya. Kemudian nanti ada lagi yang haram menikah. Ada nikah itu haram juga ya. Nah, kalau orang itu tidak punya kemampuan apa-apa ya, kemudian dia ini juga gairahnya memang ada, tapi tidak punya kemampuan untuk memberikan kebutuhan biologis, sementara yang dinikahinya itu adalah dia orang yang membutuhkan hal itu. Nah maka dia tidak boleh menikah kalau orangnya itu tidak menerimanya. Makanya nanti dalam perceraian juga ada orang yang wajib bercerai. Misalnya seorang suami ya, dia ini karena sudah enggak punya kemampuan lagi dalam memenuhi kebutuhan biologis, katakanlah suaminya umurnya 90 tahun, istrinya umur 30 tahun ya. Nah itu si suami udah nggak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, udah nggak ada kemampuan. Si istrinya ini menuntut itu, dan dia tidak yakin kalau dia itu bisa menjaga dirinya dari perbuatan nista, maka si suami wajib menceraikannya. Ya nanti dalam bab perceraian ya. Jadi bagi bapak tadi yang tidak punya keinginan,
Kalau bapak itu adalah sibuk dengan atau saudara sibuk dengan agama, maka tentu lebih baik bagi Anda untuk tidak menikah. Lebih baik ya, lebih baik. Keinginan untuk menikah enggak ada, sama sekali enggak tertarik umpamanya gitu. Karena dan ada kesibukan karena menuntut ilmu dan lain sebagainya, masalah ibadah misalnya gitu, maka kata Imam Ghazali itu lebih baik kalau Anda meninggalkannya. Sebab kalaupun umpamanya nikah, justru dikhawatirkan nanti Anda akan menyia-nyiakan atau mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk mempergauli dengan baik kepada istrinya. Kenapa? Karena tidak ada keinginan di hati di sana. Padahal syaratnya tadi untuk nikah itu membentuk hidup yang sakinah. Untuk sakinah ini harus ada mawadah dan rahmah. Lah kalau mawadahnya enggak ada, ya, mawadahnya enggak ada, maka tujuan pernikahan tidak akan tercapai. Kalau tidak akan tercapai, nah sekarang dia senang dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik tinggalkan. Maka menggeluti masalah itu dalam ibadah yang seperti itu. Seperti Nabiullah Isa dan lain sebagainya. Wallah. Baik, mudah-mudahan terjawab pertanyaan karena kami akan beralih ke pertanyaan berikutnya masih dari hamba Allah. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang laki-laki yang terjebak di dunia yang kelam. Namun saat ini saya sudah berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya berusaha menjodohkan saya dengan seorang wanita. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan bahwa orang keji akan dipasangkan dengan orang yang keji dan orang soleh akan dipasangkan dengan orang yang soleha pula. Nah, saya ada kekhawatiran Ustadz, karena saya juga orang yang keji, nanti saya juga akan mendapatkan pasangan yang keji. Apalagi saya tidak mengenal luar dan dalam. Mohon saran Ustadz untuk menetapkan hati saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat jadinya orang yang mau pergi haji, ya. Orang ketakutan pergi haji, nggak mau, ya, karena di sininya dia tukang mukulin orang, gitu. Menurut informasi katanya orang kalau pergi haji, ya, semua perbuatan kan dibalas di sana. Kalau di sini tukang mukulin orang, ntar di sana dipukulin, dijotosin orang, gitu, ya. Nah, mungkin ada benarnya, ya, mungkin juga tidak. Maka saya katakan kepadanya, nah, kita ke sana itu dibalas itu di sana kan kalau kita punya kesalahan. Nah, kalau kesalahan kita ini sudah diampuni oleh Allah, ya kan gak mungkin akan ada balasan. Oleh sebab itu, ya kalau Anda pingin nggak dipukuli di sana, ya nggak dibalas, yang menyebabkan adanya balasan kita buang dulu. Yaitu apa? Bertobat dulu di sini kepada Allah, ya. Nah, bertobat kepada Allah, tinggalkan perbuatan-perbuatan jahat kita, kemudian sekarang isi dengan perbuatan baik. Nah, kalau sudah kita bertobat kepada Allah, artinya kesalahan-kesalahan kita sudah dimaafkan oleh Allah. Insya Allah di sana tidak akan ada balasan yang seperti itu, karena yang menyebabkan adanya balasan sudah tidak ada. Balasannya juga dengan sendirinya tidak ada. Nah, di sini maksud saya kepada penanya ini, kalau merasa kita ini adalah orang keji, mengakui merasa diri sebagai orang keji itu bagus. Yang buruk itu ketika kita merasa diri kita ini adalah baik, orang baik. Nah, itu yang nggak bagus, ya. Merasa tidak baik itu tanda orang baik atau tanda orang yang pingin menuju kepada kebaikan. Maka jalannya adalah Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun atas segala perbuatan keji yang pernah kita lakukan, lalu mengganti sekarang sikap hidup kita, merubahnya, dan perbuatan-perbuatan kita yang buruk sudah ditinggalkan mengganti dengan yang baik. Dengan demikian, kalau tadinya mestinya Anda punya jodohnya itu adalah orang yang keji, insya Allah oleh Allah akan disandingkan dengan wanita, bukan wanita yang keji, tapi wanita yang mukminah, ya, yang baik. Insya Allah begitu caranya. Tapi kalau kita pingin punya wanita yang soleha, tapi sifat kita, perilaku kita, dan kelakuan kita nggak pernah berubah, ya.
Ya barangkali nanti Allah juga sayang, kasihan sama perempuan yang baik kalau disandingkan dengan laki-laki yang tidak baik. Maka kalau Anda ingin punya pasangan yang baik, mulai dari diri Anda. Ya, merubahnya insya Allah oleh Allah akan dipertemukan dengan wanita yang baik. Wallahu a'lam. Baik, kemudian saya akan menggabungkan beberapa pertanyaan yang mirip atau serupa, kurang lebih begini Ustadz. Bagaimana hukumnya menikahi wanita yang sedang hamil? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Menikahi wanita yang sedang hamil, ya. Wanita yang sedang hamil ini bisa jadi dia adalah seorang gadis, ya. Bisa jadi dia seorang janda. Kalau dia ini adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan oleh suaminya yang kebetulan dalam keadaan hamil, semua ulama sepakat bahwa tidak boleh menikahi wanita itu sampai si wanita itu melahirkan bayinya, ya, baru kemudian boleh menikah, karena idahnya wanita yang hamil itu adalah kalau sudah melahirkan bayinya. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila wanita hamil itu adalah dia seorang gadis yang belum pernah bersuami, ya begitu, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, mayoritas ulama mengatakan boleh, ya boleh, dan sebagian ulama lagi, ulama Islam mengatakan itu tidak boleh. Nah, diantaranya kayak Hanafi, Syafi'i mengatakan boleh, nggak apa-apa, Maliki, ya. Cuma kata Imam Hanafi, kalau menikahi wanita yang lagi hamil, misalnya karena kecelakaan, ya, kecelakaan yang diinginkan tapi ya oleh dia, nah nanti sesudah melahirkan ini wajib dinikahkan lagi. Itu dalam pandangan Abu Hanifah, ya. Cuma pengertian wajib di sini dalam pandangan Abu Hanifah itu beda dengan pengertian wajib dalam pandangan Syafi'i. Nah, tempo hari saya sudah sampaikan kaidahnya, ya. Nah, sementara dalam pandangan Syafi'i, ya, tidak wajib dinikahkan lagi. Nah, sebab apa? Syafi'i bertanya kepada madhab Hanafi ini, waktu menikah pertama si wanita yang hamil ini nikah, itu pernikahannya sah enggak? Kata Syafi'i begitu. Jawab orang Hanafi, sah. Lah kalau sah kenapa wajib dinikahkan lagi? Gitu. Ya. Kecuali kalau tidak sah, ya wajib dinikahkan, bisa diterima akal, ya. Tapi kalau nikahnya sah kok wajib dinikahkan. Nah, tetapi walaupun begitu, mazhab Syafi'i menghormati, menghargai pendapatnya Abu Hanifah. Sehingga kalau menikahkan wanita yang lagi hamil, nanti kalau sudah melahirkan, sunnah dinikahkan kembali gitu. Jadi itu adalah untuk menghormati pendapatnya Abu Hanifah. Demikian ya kalau wanita nikah dalam keadaan hamil. Wallah. Baik, kemudian ada pertanyaan masuk ke WhatsApp, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mencantumkan nama, ini bertanya, kalau ada seorang lelaki hendak menikah, namun laki-laki melamarnya hanya lewat telepon saja, Ustadz, tidak bertemu langsung. Apakah hal tersebut pantas dan diperbolehkan? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Menikah itu kata Rasulullah, kalian mengambil amanah dari seorang wali, ya. Nah, itu diambil, mengambilnya itu dengan cara baik-baik gitu. Nah, selanjutnya seorang tadi mertua ini seseorang ketika mencari menantu kan suruh pilih mana menantu yang baik. Untuk memilih ini, maka Nabi memberikan petunjuknya. Petunjuknya nikahi wanita, misalkan karena 4, 1 karena
hartanya, yang kedua karena nasabnya, anak siapa, ya, tuh gitu. Ahli ibadah apa enggak, lijamaliha karena kecantikannya, dan juga karena agamanya. Tapi kata Nabi, barang siapa yang menikahi wanita semata-mata karena hartanya, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya kecuali kemiskinan. Dan barang siapa menikahi wanita semata-mata karena melihat keturunan siapa, ya, maka Allah tidak akan memberikan apapun selain kehinaan. Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena agamanya, maka Allah akan memberkati kamu lewat wanita itu, dan juga memberkati wanita itu lewat kamu. Sukses, ya, sukses kamu. Itulah kesimpulannya. Jadi dari sini berarti kalau bicara masalah milih, maka dipilihlah orang yang nasabnya baik dan mengerti aturan atau sopan santun. Dan ada orang datang melamar, ya, melamar sekarang bukan pakai HP nih, ngelamarnya datang tapi enggak bersama orang tuanya. Ya, kalau orang yang mengutamakan akhlak, mengutamakan namanya akhlak, kayaknya mikir 10 kali untuk menerima anak itu sebagai pasangan hidup putrinya. Kenapa masalahnya? Lah ini anak ini punya ayah ibu apa enggak? Mungkin kan begitu bertanyanya, ya. Punya ayah ibu atau enggak? Kalau punya, loh kok ayah ibunya bagaimana? Anaknya mau menikah aja kok enggak diurus. Cuma datang sendiri. Lah kalau anaknya sendiri enggak diurusin, bagaimana anak kita diurusin sama mertuanya? Wong anaknya sendiri enggak diperjuangkan, enggak dibela. Padahal itu kewajiban orang tua kan. Jadi kalau anaknya sendiri enggak dibela, enggak diperjuangkan, ya, enggak diurus dengan baik, bagaimana dia mau mengurus anak kita? Itu orang tua yang mau menggunakan akal sehatnya. Makanya wajar kalau anak datang, mungkin kata anak muda, saya mau berani ngelamar sendiri, nggak pakai orang tua. Bukan nggak berani, kok nggak pakai adab kamu, gitu namanya. Itu nggak punya adab, karena tidak menghargai orang tua yang begini. Lah kalau datang sendiri saja nggak pantas, sekarang bagaimana kalau ngelamarnya pakai HP? Ya, cobalah renungkan apa, wallah alam. Baik. Kemudian saya juga akan beralih ke SMS lagi. Ini dari tidak mencantumkan lama lagi, hamba Allah di 0896723 sekian. Ustadz, saya hamba Allah ingin bertanya, apakah di dalam Islam diperbolehkan mengenal calon yang banyak untuk memilih satu untuk dinikahi? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Mengenal calon yang banyak, kemudian nanti istikharah, ya. Boleh apa enggak? Boleh aja sepanjang kita ini tidak melakukan pelanggaran dalam agama. Mengenal si fulan. Pada umumnya manusia ini, ya, itu kan pingin mempunyai pasangan hidup yang sempurna menurutnya gitu. Walaupun menurut orang lain belum tentu, ya. Yang jelas begini, Allah itu memberikan hal yang paling pokok, ya. Yang lain boleh lah, yang lain silahkan atur. Tapi Nabi tadi Al-Quran dulu mengatakan, jangan nikahi orang musyrik. Dan nikahi orang musyrik yang beda agama, ya. Tuh, cari orang muslim. Walaupun budak yang hitam legam, tapi kalau dia mukmin, orang yang beriman, itu lebih baik daripada wanita musyrikah walaupun cantik jelita. Kenapa, ya? Kecantikan itu akan sirna dimakan usia, layu dimakan waktu. Tapi kalau kecantikan hati, semakin tua semakin cantik. Ya, rupa nenek kita juga dulunya cantik. Nenek-nenek yang sekarang dulunya cantik, ya. Tapi sudah 70 tahun siapa yang demen? Susah, ya. Tapi kalau hatinya nenek kita semakin menjadi nenek semakin cantik. Itu ketika melihat hati. Nah ini makanya Allah mengatakan tuh cari yang mukmin. Sementara Nabi tadi mengatakan fadfar bidatid din.
ya, Abdullah bin Mubarak. Dulu ada seorang pemuda namanya Mubarak. Namanya Mubarak dia itu. Dia ini bekerja sebagai tukang kebun ya di Syria. Aslinya dia itu dari Iran tadinya. Suatu hari si majikannya ini berkata kepada Mubarak begini, Mubarak katanya, saya mau kedatangan tamu, ya tamu terhormat, karena itu tolong petikan delima yang besar, yang bagus, yang manis. Lalu kata Mubarak, Tuan, kalau delima yang besar, delima yang bagus saya tahu. Tapi kalau delima yang manis, nah itu saya nggak tahu. Majikannya jengkel. Lalu bertanya, Mubarak, berapa tahun kau urusin kebun delima aku ini? 14 tahun, Tuan. Dan selama 14 tahun kau ngurusin kebun delimaku, kamu tidak bisa membedakan mana delima yang manis, mana delima yang tidak manis. Ya, bodoh amat katanya kamu. Benar katanya Tuan. Nah kenapa bisa begitu? Karena selama ini kan Tuan tidak nyuruh saya makan delima. Tuan hanya nyuruh saya ngurusin kebun delima, bukan suruh makan buah delima. Kaget majikannya. Jadi 14 tahun kau ngurusin kebun delima aku, kau belum pernah makan buah delima? Ya belum Tuan, wong Tuan gak pernah nyuruh. Kalau bukan karena agama yang luar biasa, Mubarak ini nggak mungkin. Salutnya bukan main itu, ya majikannya. Maka ketika istrinya berkata, suamiku, kita punya anak cuma satu-satunya dan sekarang anak kita sudah besar. Ya, teman-teman kita sudah punya cucu. Kita jangan cucu, menantu saja belum. Ya, apa tidak pingin Pak katanya punya menantu, punya cucu? Ya tentu pingin. Kalau gitulah carikanlah jodohnya. Ya, lalu dengan siapa ya? Nah, coba tanya sama Mubarak. Itu kata majikan lakinya begitu. Begitu nanya Mubarak, kata Mubarak begini. Nyonya mau menikahkan putri itu mau ala Islam, ala Yahudi, apa ala Nasrani? Emang kalau Yahudi bagaimana? Kalau Yahudi carilah menantu yang kaya. Ya, akhlak nomor berapa lah, yang penting kaya, itulah Yahudi. Kalau Nasrani cari yang jabatannya udah jelas. Ya paling tidak kan kalau pegawai negeri kan ada apa namanya, pensiunan gitu ya. Oh gitu. Kalau Islam cari yang akhlaknya mulia, gitu, yang agamanya baik, yang akhlaknya mulia, itu cari Islam. Udah pulang. Begitu ditanya, gimana Bu? Kata suaminya. Kata Mubarak, begini Pak. Jadi kalau gitu ibu mau nikahkan cara apa? Ya cara Islam lah Pak. Kalau gitu siapa ya Pak? Katanya yang anak muda yang akhlaknya mulia. Ya Mubarak. Gitu kata suaminya, Mubarak. Apa tuh istrinya, Pak? Apa kata orang kalau kita menikahkan putri kita satu-satunya dengan tukang kebun? Coba, nah ini. Jadi walaupun akhlaknya mulia, karena dia tukang kebun korma, berat si istrinya. Nah, tapi kata Mubaraknya begini, ibu mau menikahkan cara Islam, cara Yahudi, cara Nasrani? Cara Islam. Kalau cara Islam ya yang akhlaknya mulia nggak ada lagi Mubarak Bu. Nikahkan dengan Mubarak sudah. Begitu. Makanya dinikahkan dengan Mubarak, lahir kemudian ya seorang laki yang luar biasa. Nggak ada kiai yang nggak kenal nama ini, Abdullah bin Mubarak. Ya, di kalangan tabi'in itu luar biasa. Itu karena lahir dari ibu dan bapak yang apa namanya luar biasa. Ya, jadi umumlah, wajar kalau Anda ingin nyari yang terbaik, silahkan. Tapi ketika mencari pakai aturan Islam, boleh-boleh saja, ya. Asal jangankan begini, 10 orang dijadiin pacar semuanya, ya. Nanti Anda akan menyakiti 9 orang. Nah, ini hati-hati sebab Anda nanti akan punya anak. Bagaimana kalau anak Anda nanti dipermainkan lagi oleh apa namanya anak orang? Kita harus jauh punya pikiran ke sana ya. Barangkali demikian para pendengar di Silaturahim yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing hati kita
ke jalan yang diridhoi oleh Allah, menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang dari sanalah keluar kalimat baiti jannati, ya. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, anak cucu kita, sehingga dapat istiqomah dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Rabbana taqabbal minna du'ana wa rajana sir amalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan dan akhwat, baik itu pendengar maupun pemirsa Rasil yang dirahmati Allah, telah kita ikuti bersama tausiah dari Ustadz Ahmad Jazuli Kholil seputar fikih di sini di Rasil, dan temanya adalah tentang pernikahan. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya nanti akan diterangkan lagi seputar pernikahan juga ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan Ustadz diberikan usia panjang dalam kebaikan dan ketaatan. Amin. Yang bertugas pada hari ini saya Caroline, juga ada Haidar di belakang kamera, dan di atas ada Muklis ya di operator televisi, dan mixer radio ada Andris Ruput. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf juga apabila tidak semua pertanyaan dapat dibahas. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.